Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arzal Nugraha, NIM I1N020066 dari jurusan Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas sosiologi pendidikan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan lagi terlebih dahulu. Nama saya Arzal Nugraha, NIM I1N020066, jurusan Pendidikan Jasmani, mata kuliah Sosiologi Pendidikan, kelas C, tema makna dan upaya penting yang dilakukan mahasiswa sebagai agen perubahan guna menumbuhkan motivasi pendidikan di tengah pandemi COVID-19 dan solusi apa yang ditawarkan terhadap ancaman penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan dosen pengampu, Ibu Dewi Anggraini, SPD MPD. Yang pertama yaitu pendidikan. Apa sih itu pendidikan? Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Selanjutnya, stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan para anggota masyarakat secara bertingkat atau vertikal. Stratifikasi sosial berasal dari kata stratum yang berarti lapisan dan sosial yang berarti masyarakat. Bila kedua kata itu digabungkan, maka stratifikasi sosial juga bisa diartikan sebagai lapisan masyarakat, lalu maknanya secara umum adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelas-kelas yang disusun secara bertingkat. Selanjutnya adalah jenis-jenis stratifikasi sosial. Jenis-jenis stratifikasi sosial dibagi menjadi 3, yaitu terbuka, tertutup, dan campuran. Yang pertama yaitu tertutup. Stratifikasi tertutup adalah sebuah tingkatan strata yang tidak dapat dirubah ke status sosial yang lebih tinggi lagi, ataupun ke status sosial di bawahnya. Kedua, terbuka. Stratifikasi sosial terbuka adalah sebuah tingkatan strata di mana setiap individu yang menyandangnya dapat berpindah-pindah ke tingkatan atasnya ataupun sebaliknya, yakni tingkatan di bawahnya. Yang ketiga, campuran. Stratifikasi sosial campuran biasanya terjadi dalam lingkungan masyarakat yang memiliki susunan heterogen. Contoh, seseorang bisa berpindah untuk bekerja sebagai pimpinan dan tidak memungkinkan untuk menjadi bangsawan atau tokoh dalam masyarakat. Selanjutnya, bentuk-bentuk stratifikasi sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada sistem kasta. Sistem kasta ini merupakan di mana kondisi seseorang dilahirkan dalam kondisi status sosial yang tinggi dan status tersebut tidak bisa dirubah hingga kapanpun. Sistem kasta ini termasuk golongan stratifikasi tertutup, di mana tidak ada orang yang mampu merubah kondisi status sosial tersebut. Pada umumnya, sistem kasta ini lebih menjunjung kepercayaannya takdir yang diberikan Tuhan kepadanya, ketimbang kebebasan atas usahanya sendiri. Yang kedua, sistem kelas. Sistem kelas ini terdiri atas kumpulan orang yang mempunyai status sama dengan parameter strata dari kekayaan yang dimilikinya, pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan. Sistem kelas ini tergolong terbuka sebab semua orang berhak mendapatkan strata kelas yang diinginkannya. Selain itu, dalam sistem kelas ini seringkali proses perkawinannya melakukan pernikahan eksogami atau yang biasa disebut pernikahan yang berdasarkan kelas sosial yang berbeda, sebab melatar belakangi perkawinan ini adalah atas dasar kecocokan, cinta, dan berpatok pada strata sosial ataupun ekonomi. Yang ketiga ada sistem meritokrasi. Sistem ini merupakan sebuah sistem yang dilatar belakangi atas kepercayaan bahwa strata sosial akan didapat atas usahanya sendiri. Sistem strata ini dianggap ideal karena seseorang dengan cara alamiah mendapatkan stratanya sendiri. Selanjutnya, hubungan pendidikan dan stratifikasi sosial. Hubungan antara pendidikan
sangat begitu erat. Ada beberapa penelitian yang membahas tentang hal ini. Di dalam pendidikan, siapapun memiliki hak untuk memperoleh pendidikan karena dengan pendidikan dapat merubah status sosialnya. Akan tetapi, pendidikan dapat berhasil dengan adanya fasilitas-fasilitas yang memenuhi. Terlebih lagi dalam era COVID-19, semua aktivitas pembelajaran dilakukan secara online menggunakan laptop ataupun handphone. Lalu bagaimana dengan siswa yang berada pada kelas sosial bawah? Di sini peran mahasiswa dapat muncul sebagai agen perubahan untuk menumbuhkan motivasi pendidikan dan pembelajaran dalam masa pandemi COVID-19. Mahasiswa dapat membuka bimbingan belajar di lingkungan masyarakat, membuka perpustakaan umum, dan lain-lain. Hal itu dapat membantu sekali siswa kelas sosial bawah agar nantinya bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Untuk itu, mahasiswa membantu siswa kelas sosial ke bawah agar siswa tersebut tidak merasa iri terhadap siswa kelas sosial atas dan dapat mendapatkan pembelajaran dengan baik sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.